Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya hari ini Ibu Yus? Alhamdulillah Bu, saya sehat-sehat saja hari ini. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Yus, saya baik juga. Hari ini Bu Yus akan melaksanakan proses coaching terhadap coachee ya? Iya Bu. Saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai, yaitu saat proses coaching berlangsung nanti, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching yang Ibu Yusniar lakukan sesuai dengan alur tirta. Di mana dalam alur tirta itu Ibu harus dapat memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee-nya. Dan bagaimana nanti respon coachee terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan. Dan Ibu juga harus ingat bahwa dalam coaching itu punya prinsip coaching, di mana nanti dalam penilaian saya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu Yusniar. Pertama, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kompetensi coaching yang ingin Ibu Yusniar kembangkan nanti saat proses coaching? Baik Ibu Fitri, terima kasih. Saat proses coaching berlangsung, saya akan mendengarkan aktif pada coachee saya. Kemudian saya berkehadiran penuh ketika percakapan berlangsung dan akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Kemudian, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada kali ini? Saya akan mendengarkan aktif dan fokus pada coachee saya dan akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Bu. Oke, baik Bu. Selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada proses coaching nanti. Saya akan berusaha penuh agar coachee mendapatkan solusi dari permasalahannya, sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, Bu. Baik Ibu, sepertinya cukup sekian dulu pertanyaan prasepervisi dari saya. Nanti setelah proses coaching berlangsung, saya akan bertanya kembali dengan pertanyaan pasca supervisi ya Bu. Silakan Ibu melanjutkan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Bu Mai. Saya senang kita bisa berbicara hari ini, Bu. Pagi juga Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara. Sebenarnya saya ingin berbicara tentang salah satu anak di sekolah saya. Namanya Dika. Dia jarang masuk sekolah akhir-akhir ini. Tentu saya akan mendengarkan tentang Dika. Apa yang sedang terjadi sama Dika, Ibu? Jadi begini Bu Yus, Dika sering tidak masuk sekolah. Setiap kali saya bertanya, dia mengatakan bahwa keluarganya kesulitan ekonomi dan mereka tidak punya cukup uang untuk biaya sekolah. Itu pasti situasi yang sulit ya Bu Mai. Apakah ada cara yang bisa kita lakukan untuk membantu Dika dan keluarganya, Bu? Saya tidak yakin Bu. Saya ingin sekali membantunya, tetapi saya juga merasa terbatas, Bu. Apakah Ibu ada pendapat atau saran untuk kasus seperti ini, Bu? Baik, Bu Mai. Di sini kita akan mencari solusi bersama-sama ya. Kira-kira apa ya yang dapat kita lakukan buat Dika dalam kondisi seperti ini? Menurut saya nih Bu, menurut saya kan pertama mungkin sekali kita lakukan adalah mendengarkan dan memahami perasaan Dika serta apa tantangan yang dihadapi Dika dan keluarganya. Mungkin kita bisa mencoba berbicara dengan Dika untuk memahami lebih lanjut tentang situasinya. Benar sekali Bu Mai. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu sampaikan barusan. Mungkin ada solusi atau bantuan yang bisa kita cari bersama-sama? Ya, saya setuju Bu Yus. Saya pikir saya akan berbicara dengannya lebih mendalam. Tapi apa yang bisa kita tawarkan sebagai bantuan dari sekolah? Apakah ada bantuan atau program yang bisa membantu keluarga Dika? Sekolah pasti ada program finansial atau beasiswa bagi siswa yang memerlukannya, Bu, bagi siswa yang kurang mampu. Benar Bu, saya akan menemui kepala sekolah
untuk menanyakan hal itu nanti. Selain itu, saya juga akan mencari tahu apakah ada organisasi di desa yang dapat memberikan bantuan dalam situasi seperti ini. Dan mungkin kita bisa mengumpulkan sumbangan dari siswa, wali murid, guru, dan staf sekolah untuk membantu Dika, Bu. Wah, ide yang bagus itu Bu Mai. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan ide tersebut? Secepatnya, Bu. Besok saya akan berbicara dengan kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah saya untuk melihat apa yang bisa dilakukan. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Tentu saya senang dapat membantu Bu Mai. Ingatlah Bu Mai, usaha kecil yang Bu Mai lakukan dapat membawa dampak yang lebih besar buat Dika dan keluarganya. Jangan ragu untuk meminta dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih, Bu Yu. Baik Bu, di sesi pasca coaching ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator capaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, tadi dalam percakapan coaching saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta Bu, yaitu ada tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Ibu, saat proses coaching tadi, saya juga sudah mengobservasi dan dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian konsep coachingnya juga dalam proses coachingnya tadi, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coaching Ibu dengan baik. Dan ini pertanyaan terakhir ya Bu. Sebelum kita tutup sesi kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan. Untuk kedepannya, saya ingin lebih memahami proses melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta yang lebih dalam lagi, Bu. Saya juga ingin melatih keterampilan berkomunikasi saya dengan fokus pada coaching saya. Baik Bu, terima kasih. Semoga setelah proses coaching ini Ibu dapat lebih memahami lebih dalam lagi mengenai alur Tirta dan kompetensi coaching, sehingga Ibu akan menjadi coaching yang lebih sempurna lagi ke depannya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Mai. Apa kabar hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Fitri, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching terhadap coachee. Saya ingin menjelaskan dulu nih tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat proses coaching berlangsung. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai adalah apakah proses coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur Tirta. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama nih kepada Ibu Fitri, saya akan berikan pertanyaan. Nah, kompetensi coaching apa ini yang akan Bu Fitri kembangkan nanti saat proses coaching? Saat proses coaching berlangsung, saya akan mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ketika percakapan berlangsung dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, baik Bu Fit. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi pada kali ini? Saya akan mendengarkan aktif dan fokus pada coaching dan akan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Fitri. Nah, selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada proses coaching nanti apa? Saya akan berusaha penuh agar coaching mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya, sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya, Bu. Baik Bu Fitri. Nah, sepertinya untuk hari ini cukup dulu pertanyaan saya pada pra-supervisi. Nanti setelah proses coaching berlangsung, saya akan bertanya kembali dengan pertanyaan pasca supervisi kepada Ibu Fitri. Nah, silahkan Ibu Fitri melanjutkan ke proses coaching. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Isniar. Apa kabar hari ini Bu Isniar? Alhamdulillah baik Bu. Bu, boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Isniar, apa yang mau Ibu Isniar ceritakan? Begini Bu Fitri, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 65% tiap kelas. Jadi, menurut Bu Isniar, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya terhadap pelajaran matematika yang saya ajarkan, Bu. Menurut Bu Isniar, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran yang saya berikan sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya juga kurang memberikan kesempatan buat murid saya berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu Bu Yus. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Isniar antusias dalam pembelajaran Bu Isniar? Menurut saya sih, Bu, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, yang tidak monoton, tidak membosankan seperti yang saya katakan tadi. Wah, saya sependapat dengan Bu Isniar. Lalu, menurut Bu Isniar, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Isniar? Menurut saya, Bu, di era zaman sekarang ya, Bu ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Benar sekali Bu Isniar. Mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Isniar, apa penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ya, kemungkinan karena terlalu banyak pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, ya, Bu ya. Kalau boleh saya tahu Bu Isniar, apa saja yang Bu Isniar gunakan sebagai sumber belajar di kelas? Saya biasanya hanya menggunakan buku paket matematika saja, Bu, yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain selain buku paket matematika di perpustakaan Bu Isniar? Banyak, Bu, banyak sekali sumber-sumber belajar yang ada di perpustakaan. Bahkan di era zaman sekarang banyak sekali beredar video-video dari YouTube, internet, segala macam. Banyak sekali pembelajaran matematika yang menyenangkan. Nah, betul sekali Bu Isniar. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid Ibu Isniar lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bu Isniar untuk menyelesaikan masalah itu? Yang pertama, sepertinya saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan ya, Bu ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Kemudian kedua, saya harus memberikan tugas tidak terlalu banyak dan menyelesaikan tugas sesuai dengan yang mereka butuhkan dan mereka minati. Bagus sekali rencana Ibu Isniar. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Lalu, apa komitmen Bu Isniar terhadap rencana selanjutnya? Saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, yang berpusat pada siswa, Bu, dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti yang saya sebutkan tadi, agar saya dapat mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran dengan merdeka, Bu. Wah, bagus sekali Bu Isniar. Saya sangat mendukung.
Mudah-mudahan semua rencana Ibu berjalan lancar sesuai harapan Bu Isniar. Terima kasih Bu Fitri sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Iya Bu Isniar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Isniar. Baik Ibu Fitri, nah, di sesi pasca coaching Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator capaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Ibu Mai, tadi dalam percakapan coaching saya sudah melaksanakannya sesuai alur kita, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, nah saat proses coaching tadi saya juga sudah mengobservasi dan hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Nah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot, Ibu sudah memberikan konsep identifikasi, dan ini pertanyaan terakhir yang saya ingin lakukan sebelum kita tutup sesi ini. Yang saya ingin tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Untuk kedepannya, saya ingin lebih memahami proses melakukan coaching sesuai dengan alur kita lebih dalam lagi. Saya juga ingin melatih keterampilan komunikasi saya dengan fokus pada coaching saya. Baik Bu Fitri, terima kasih. Semoga setelah proses coaching ini, Ibu dapat lebih memahami lebih dalam lagi mengenai alur tirta dan kompetensi coaching sehingga Ibu akan menjadi coaching yang lebih sempurna lagi ke depannya. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Yus. Apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu Yus. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah Bu Mai, hari ini saya akan melakukan mengamati proses coaching yang akan Bu Mai lakukan terhadap coaching. Saya ingin menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat Bu Mai melakukan proses coaching berlangsung nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu adalah proses coaching Bu Mai lakukan sesuaikah dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta itu Ibu harus dapat memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya, dan bagaimana nanti respon coaching terhadap pertanyaan yang Ibu lakukan. Dan Ibu juga harus ingat bahwa dalam coaching itu punya prinsip coaching di mana nanti ada dalam penilaian saya di situ harus ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bu Mai. Pertanyaan saya yang pertama kepada Bu Mai, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti berlangsung, Bu? Ini Bu Yus, jadi saat proses coaching nanti berlangsung, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Jadi dengan begitu saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Kemudian di bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasikan yang pada tahap kali ini? Mungkin saya kompetensi yang akan saya utamakan, saya akan mendengarkan aktif dan fokus pada coaching, dan kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik Bu. Selanjutnya indikator kata capaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada proses coaching nanti yang seperti apa Bu? Saya akan berusaha penuh agar coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya, sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu Yus. Baik Bu, sepertinya
cukup sekian dulu ya pertanyaan prasupervisi dari saya. Nanti setelah proses coaching berlangsung, saya akan bertanya kembali dengan pertanyaan pasca supervisi ya Bu. Silakan Ibu melanjutkan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Oke, Apa kabarnya nih Bu Fit hari ini? baik Bu Mai. Saya lihat muka Ibu Fitri sepertinya lagi ada masalah. Ya nih Bu, saya mau sharing sama Bu Mai. Kira-kira dalam sharing ini tujuan apa yang ingin Ibu Fitri capai? Saya ingin menyelesaikan masalah siswa saya yang kurang dalam KKN Bu Mai. Apa ini masalahnya? Ini Bu, masalah dengan kelas 5B saya Bu Mai. Ada apa ini dengan kelas 5B? 50% dari kelas saya ini siswanya nggak mencapai KKM. Jadi saya bingung harus melakukan apa. Padahal saya sudah semaksimal mungkin melakukan semua untuk pembelajarannya. Antusias pada pembelajarannya masih kurang Bu Mai. Oh begitu. Nah kira-kira nih menurut Bu Fitri, apa yang membuat anak-anak nilai KKM-nya rendah? Saya merasa siswa saya malas belajar Bu Mai. Lagi belajar mereka tidak serius. Padahal saya tegur selalu. Oh begitu. Jadi kira-kira anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Saya lihat anak-anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Oh jadi motivasinya agak kurang ya. Oh ya. Nah dalam pembelajaran apa yang Ibu Fitri gunakan untuk media pembelajarannya? Media yang saya gunakan berbeda-beda Bu. Terkadang gambar, kadang video, audio, dan visual. Oh gitu yang Ibu gunakan. Apa ada media lain yang bisa Ibu gunakan yang membuat anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran? Ibu bisa berpikir kira-kira apa yang cocok sehingga anak-anak bisa berubah nilai KKM-nya. Kalau cara lain, mungkin saya bisa gunakan lingkungan ya Bu. Supaya anak-anak bisa tertarik dengan pelajaran. Sehingga mereka bisa fokus. Wah itu ide bagus Bu Fitri. Anak-anak akan gembira bisa belajar di luar kelas. Ada hal lain yang Ibu bisa lakukan selain itu Bu? Kalau hal lain, mungkin itu saya coba dulu ya Bu. Atau mungkin saya bisa gunakan media seperti menggunakan musik atau hal yang mereka sukai ya Bu, yang sesuai dengan materi. Iya Bu, bagus itu. Nah dengan ide tadi, kira-kira bisa membantu nggak Bu anak-anak fokus sehingga KKM-nya tercapai? Saya kira itu sangat memotivasi karena anak-anak zaman sekarang tidak mau dikekang. Mereka mau berbebas berekspresi. Ya, dengan rencana yang sudah Ibu ungkapkan tadi, bisa nggak sekarang Ibu ungkapkan kembali rencana yang akan Ibu lakukan? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, yang akan membuat siswa fokus, sehingga siswa bisa mencapai KKM. Saya akan menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Saya juga akan gunakan video atau musik yang membuat semangat. Mungkin saya akan gunakan juga video TikTok yang sesuai dengan pembelajaran. Iya Bu, bagus sekali itu. Sebenarnya Bu Fitri bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Iya Bu. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Fitri lakukan untuk selanjutnya? Mulai besok, mungkin saya akan menerapkan rencana saya dalam pembelajaran. Saya akan menyiapkan media-media yang menarik untuk siswa, seperti lingkungan yang sesuai, media video pembelajaran, dan lain-lain. Nah, kemudian siapa yang akan membantu Bu Fitri dalam membuat komitmen seperti itu? Mungkin saya akan minta teman sejawat lainnya untuk membantu saya, Bu. Mantap itu Bu Fit. Jadi bisa sharing nih dengan teman lainnya. Saya yakin Bu Fitri dapat menjalankannya dengan baik. Semoga berhasil ya Bu Fitri. Ya Bu Mai, terima kasih ya Bu. Nah, sekarang setelah kita sharing hari ini, bagaimana kira-kira perasaan Bu Fitri? Alhamdulillah Bu, saya senang sudah dapat solusinya Bu. Terima kasih Bu Mai. Saya ikut senang juga Bu Fit dapat menyelesaikan masalah sendiri.
Terima kasih Bu Fit juga, sama-sama. Sama Bu Ma. Baik, Bu Mai, di sesi pasca coaching ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Mai ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator capaian pengembangan yang diinginkan, Bu? Baik Bu Yus, tadi dalam percakapan coaching saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, saat proses coaching tadi saya juga sudah mengobservasi dan dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Bu Mai lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian konsep coachingnya juga ada dalam proses coachingnya tadi. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching Ibu dengan baik. Dan ini pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup sesi kita ini, saya menanyakan kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Jadi Bu, untuk kedepannya saya ingin lebih memahami proses melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta lebih dalam lagi. Saya juga ingin melatih keterampilan komunikasi saya dengan fokus pada coaching saya Bu. Baik Bu, terima kasih. Semoga setelah proses coaching ini Ibu dapat lebih memahami lebih dalam lagi mengenai alur Tirta dan kompetensi coaching sehingga Ibu akan menjadi coaching yang lebih sempurna dan mantap lagi ke depannya Bu. Terima kasih Bu Yus. Sama-sama.